Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam sebuah acara BIFAN, Bincang Kearifan, yang membincang isu-isu keislaman, keindonesiaan, keumatan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Munir Mulkhan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sofyan. Ya, sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Profesor Abdul Munir Mulkhan ini dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah, seorang akademisi, penulis, guru besar filsafat di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Sebagai tokoh Muhammadiyah, beliau juga beberapa kali menjabat sebagai pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah. Karya-karya beliau sudah tidak terhitung. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah Satu Tuhan Seribu Tafsir, Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa, Jejak Pembaruan Sosial Keagamaan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang bisa kita baca dan kita dapatkan di toko-toko buku. Beliau adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual yang sangat produktif. Kali ini kita akan membincang soal Islam berkemajuan dari slogan ke aksi. Prof dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan beberapa kali menjabat sebagai pengurus di pimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah ini sudah berjalan selama 1 abad. Tentu dalam perjalanan 1 abad banyak sekali karya-karya amal usaha yang sudah dilahirkan oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sebagaimana dirumuskan dalam Muktamar Tanfid Muktamar ke-47 di Makassar, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Sebagaimana yang dirumuskan di dalam Tanfid itu, saya ingin bertanya, Prof. Apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan di Muhammadiyah itu, Prof? Terima kasih, Mas Sofyan. Iya. Tapi mungkin sebelum itu perlu saya luruskan, karena sejak 6 tahun lalu saya sudah pensiun dari UIN Sunan Kalijaga. Sehingga nanti kalau teman-teman keluarga UIN mendengar nanti bisa protes itu. Sekarang saya jadi guru besar emeritus Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak 2017, 1 tahun setelah pensiun. Nah, yang kedua tentang Islam berkemajuan itu, kalau kita baca dari sejarah Muhammadiyah, itu kita bisa temukan beberapa diksi yang barangkali bisa dijadikan rujukan ya. Itu di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang pertama kali disusun. Salah satu diksi itu misalnya Muhammadiyah ini bekerja untuk mengembirakan pengajaran agama Islam dan memajukan. Cuma yang perlu digarisbawahi sini juga kepada para aktivis Muhammadiyah, karena perkembangan keanggotaan Muhammadiyah itu tidak sebanding dengan eskalasi perkembangan amal usaha. Misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan mungkin terbesar di dunia yang dimiliki oleh lembaga swasta non negara ya. Terus-menerus setiap saat berkembang, walaupun ada regrouping sekolah-sekolah tinggi jadi universitas ya, lalu ada universitas baru itu sekarang ini sudah sekitar 150-an, jadi perkembangannya luar biasa. Tapi tentu mahasiswanya kan beratus-ratus ribu setiap tahun. Tapi jumlah anggota Muhammadiyah, saya cek menjelang muktamar yang diundur kemarin, belum jadi, jadi misalnya 2020 ya, itu belum 2 juta. Maka menjelang muktamar Makassar, saya menulis di Kompas, etika kesukaleraan Muhammadiyah untuk bangsa. Jadi mengembirakan dan mengajukan agama Islam itu bukan berarti kemudian Muhammadiyah berhasil apabila anggotanya bertambah banyak. Tetapi
justru gagasan-gagasan Muhammadiyah itu tersosialisasi ke dalam masyarakat walaupun mereka bukan anggota Muhammadiyah. Jadi misalnya ketika masjid itu dikelola secara tanda kutip modern dalam pengertian ada jadwal pergantian khatib, lalu tempat wudhunya bersih, rapi, ya, terpelihara gitu, ya itu keberhasilan Muhammadiyah. Ketika orang kemudian percaya pada pengobatan modern dan lebih sehat, ya, itu sudah Muhammadiyah itu. Sehingga kalau sekarang ada lembaga-lembaga non Muhammadiyah yang kemudian mendirikan rumah sakit, mendirikan perguruan tinggi, nah itu sudah mengikuti alur Muhammadiyah. Jadi maka ketika saya diundang oleh Nanyang Technological University Singapura 2006, jadi satu pertanyaan yang ditanyakannya harus saya jawab adalah apa peran Muhammadiyah dalam kehidupan Islam di Indonesia. Nah, menurut saya waktu itu saya menyimpulkan bahwa tradisi sosio-ritual Islam di Indonesia itu eksemplar dari Muhammadiyah. Dulu ketika Muhammadiyah lahir kan yang terkenal itu kan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, ya. Saya kira dulu sangat jarang orang Islam yang menerima gagasan itu. Karena itu dianggap terlalu modern dan itu kayak orang Kristen gitu. Maka kemudian Kiai Dahlan dituduh sebagai Kristen halus. Tapi tahun-tahun 70-an, 80-an orang rame-rame masuk ke sekolah-sekolah modern. Sehingga kemudian sekarang hampir tidak ada orang Islam yang menolak sekolah modern. Walaupun mereka bukan Muhammadiyah. Itu menurut saya hasil dari kerja Muhammadiyah. Tidak harus menjadi anggota Muhammadiyah, tapi ketika dia memfungsikan Islam dalam gaya hidupnya, bersih, sehat, berkemajuan, ya, berfungsi bagi masyarakat sekitar, itu berarti berhasil Muhammadiyah. Jadi menurut saya Islam berkemajuan menurut visi Muhammadiyah itu tidak harus orang menjadi anggota Muhammadiyah, tetapi sepanjang gagasan bagaimana memfungsikan ajaran Islam bagi kehidupannya sehari-hari, itu jadi Muhammadiyah itu. Apa itu? Ya sehat, bersih, sejahtera. Baik, Prof. Ya, artinya yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau tidak sekedar melakukan adaptasi, tetapi juga reformasi dalam berbagai hal, termasuk bidang sosial, pendidikan, ekonomi. Ya, membacanya memang harus kalau bagi anak-anak sekarang harus membaca situasi sosial pada awal abad 20. Jadi tahun-tahun 1910-an ya, ketika ini kan luar biasa menurut saya radikalnya Muhammadiyah dalam pengertian ini merombak situasi sosial, bagaimana para perempuan lalu dihasung keluar rumah untuk berpendidikan, bukan hanya untuk berpendidikan, untuk membela mereka-mereka yang dalam bahasa Jawa itu keserakat. Jadi dulu Aisyah itu kan dalam bahasa saya itu ndoro-ndoro. Jadi orang-orang sekitar Kauman itu kan orang keraton. Ya, keraton. Jadi ndoro-ndoro itu ya kan. Ini kelas menengah ke atas lah. Pada saat yang sama banyak orang yang keleleran di Jogja untuk mencari penghidupan, karena Jogja pada waktu itu wilayah yang relatif damai ya. Sehingga orang-orang dari kawasan sekitar lalu mencari penghidupan di Jogja, tapi tidak punya saudara, tidak punya pekerjaan, keleleran. Lalu diopeni oleh ndoro-ndoro ini untuk di Pulau Wentah diberi pelajaran agama, diberi keterampilan. Ini yang ngopeni perempuan-perempuan. Pada saat waktu itu perempuan tidak boleh keluar rumah. Jadi begitu radikalnya. Bahkan ada satu contoh sekitar tahun 17-an, Nyai Dahlan itu diundang ke Solo, dan menurut catatan yang saya baca dia berangkat sendiri, tidak dengan Kiai Dahlan. Diundang oleh sidang ulama di Solo. Jadi perempuan loh ya. Pada waktu itu tahun 10-an ya. Lalu kemudian
kalau kita baca di gambar-gambar, itu perempuan-perempuan Muhammadiyah itu pakai kerudung. Itu salah satu ciri, karena pada waktu itu yang namanya perempuan ya enggak pakai tutup kepala. Kalau Muhammadiyah waktu itu pakai kerudung, jadi bukan jilbab. Jadi kerudung itu selendang yang disampirkan di kepala. Khas Jawa lah ya. Ya, khas Jawa. Lalu salah satu posisinya disampirkan di pundaknya sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi itu apa ya, cara Kiai Dahlan pada waktu itu bagaimana menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya, karena orang Islam itu harus besar, harus kuat, harus sehat, harus sejahtera. Pada saat yang sama orang Islam itu miskin, sakit-sakitan, tidak berpendidikan. Jadi itu yang sebenarnya menjadi perhatian Muhammadiyah. Mengapa orang Islam itu kok kemudian tidak cocok dengan fungsi otentik dari Islam. Nah, maka Kiai Dahlan mengobarkan semangat untuk berpendidikan, untuk saling membantu, untuk gotong royong. Misalnya ada satu peristiwa yang barangkali perlu dibaca bagi aktivis muda ya. Tahun 21 itu ada Kongres Islam pertama di Cirebon. Lalu Kiai Dahlan mengusulkan kepada kongres itu agar orang Islam itu harus mendirikan sekolah. Caranya bagaimana? Di antara 40 orang yang bertempat tinggal di satu tempat harus saling gotong royong. Ada yang memberi sumbangan bangku untuk sekolah, ada yang menyumbangkan pendopo rumahnya, ada yang menyumbangkan memberi makan guru. Maka di antara 40 orang itu kalau ada guru 4, itu berarti 40 hari sekali memberi makan 4 orang. Tidak terlalu berat. Jadi harus ada. Dan bagaimana kemudian Muhammadiyah menghasung, mendorong, memprovokasi orang untuk memberdayakan dirinya. Memberdayakan dirinya. Sehingga seperti tadi saya pernah sebutkan, ada kesaksian Dr. Sutomo. Ketika ini Dr. Sutomo itu dalam pemahaman saya kan bukan santri, orang Islam. Dia tertarik pada Kiai Dahlan, lalu kemudian mengikuti Kiai Dahlan, kemudian dipercaya langsung menjadi medis advisor dan diutus oleh Besur Muhammadiyah pada tahun 2019-24 untuk meresmikan rumah sakit Surabaya, rumah sakit yang kedua. Karena rumah sakit PKU yang pertama itu di Jogja. Pada saat dia meresmikan rumah sakit itu dia pidato. Dia menyatakan mengapa dia tertarik pada Muhammadiyah. Karena modernisasinya itu bukan gaya Darwin. Yang struggle for the fighters itu. Yang lemah dibiarkan tersingkir, yang diopeni yang kuat-kuat saja. Kalau Muhammadiyah tidak begitu. Muhammadiyah justru yang lemah-lemah itu diberdayakan, diopeni, diberi keterampilan. Jadi ada satu contoh yang menarik. Kalau dulu Muhammadiyah itu kan Raden Ngabei sering saya itu. Jadi semua diurus. Ada task force kebakaran, ada task force rumah miskin, ada task force begitu. Sehingga ada namanya rumah miskin. Rumah miskin itu seperti tadi, kalau itu kan tadi perempuan ya. Orang-orang yang mencari pekerjaan, keleleran, lalu diopeni oleh Aisyah, kemudian dibentuk lembaga namanya Wal Asri, yang itu menjadi bibit dari Aisyah ya, sehingga mereka punya kemampuan bekerja yang lebih profesional, sehingga meningkatkan gajinya gitu. Nah ini lain lagi di rumah miskin, sama, ngopeni orang-orang yang keserakat, yang sakit diobati. PKU belum berdiri waktu itu ya. Lalu kemudian kalau sudah sembuh mau diberi keterampilan. Kemudian ada satu kisah, itu orang Kebumen yang datang ke Jogja, sakit, lalu diopeni, diberi keterampilan, dan kemudian dia ingin pulang, ingin buka usaha, diberi modal. Dan laporan di Muhammadiyah pada tahun, kalau nggak salah 18-an itu, orang ini kemudian sukses menjadi pengusaha, walaupun hanya keset, sehingga sukses dia menjadi pengusaha keset tanpa ada pernyataan kalau dia jadi anggota Muhammadiyah. Jadi dulu begitu Islam berkemajuan itu ialah Islam yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya, lalu kompatibel dengan perkembangan kehidupan masyarakat di
di mana mereka tinggal. Gitu. Mm-mm. Itu sepanjang yang saya baca Iya. dan saya pahami dari dokumen-dokumen yang pernah saya baca. Saya mendengar dari penjelasan Prof. Munir tadi bahwa Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam usianya 1 abad ini berhasil merombak situasi sosial. Dan barangkali mungkin jargon tasdid di Muhammadiyah ini berpeluang besar membawa Muhammadiyah selalu kontekstual dengan perubahan zaman, Prof. Munir. Saya membaca di dalam beberapa karya buku Muhammadiyah yang ditulis oleh para pakar bahwa tasdid di Muhammadiyah ini ada pandangan yang berbeda. Bagaimana seharusnya tasdid itu dilakukan? Pertama, mereka berpandangan bahwa tasdid itu harus dikembalikan kepada praktek-praktek Islam masa awal karena mereka menengarai bahwa pemikiran-pemikiran Islam hari ini itu sudah tercemar sehingga tidak otentik lagi. Sehingga tasdid dimaknai dengan purifikasi kembali ke masa awal. Artinya ada dominasi tekstual di situ. Yang kedua, tasdid dimaknai sebagai kontekstualisasi doktrin-doktrin Islam, sehingga bagaimana menjadikan Islam itu lebih kontekstual, karena mereka menganggap praktek-praktek keagamaan pada masa Nabi itu tidak lagi relevan untuk dipraktekkan pada situasi hari ini. Sebenarnya bagaimana, Prof, dinamika antara gerakan purifikasi dan dinamisasi ini dalam 1 abad Muhammadiyah ini, Prof? Dalam dokumen-dokumen yang saya baca, kebetulan saya alhamdulillah pernah lah membaca dokumen-dokumen lama yang saya tidak menemukan istilah-istilah yang Islam murni, pemurnian gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada disertasi doktor yang ditulis oleh Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah yang menelusuri juga itu. Sebenarnya yang dimaksud Islam murni itu kayak apa sih? Purifikasi kayak apa? Dia tidak menemukan dokumen itu. Menurut pemahaman saya istilah itu baru dipopulerkan oleh, saya lupa itu peneliti yang Masya Allah dari tadi nggak ingat saya, yang meneliti Muhammadiyah tahun 70-an. Saya menduga, karena saya tidak membaca lagi itu ya, itu dokumen-dokumen yang dibaca dan yang diteliti di lapangan itu Muhammadiyah pada tahun 70-an. Kalau Muhammadiyah awal tidak seperti itu, gitu ya. Sehingga purifikasi itu lebih ke fungsionalisasi. Ada satu tulisan Pak Kunto Wijoyo yang mungkin menarik itu tulisan Pak Kunto Wijoyo itu sedikit kecil gitu ya, yang judulnya itu Muhammadiyah Gerakan Budaya Tanpa Kebudayaan. Satu lagi alasan Muhammadiyah dan NU bersatu. Jadi justru fungsionalisasi Muhammadiyah itu kemudian dipahami oleh generasi berikutnya seolah-olah sebagai pembersihan budaya-budaya yang tidak pernah dulu dilakukan pada masa Nabi. Kalau seperti itu, Muhammadiyah sejak awal sudah tidak. Karena misalnya begini, sejak awal Muhammadiyah itu, ini yang saya sedang cari apa yang jadi argumen. Sejak awal Muhammadiyah itu memilih pimpinan itu berdasar suara terbanyak. Itu sejak awal, sejak 1912. Kalau ada persoalan itu dimusyawarahkan dan selalu memilih suara terbanyak. Itu zaman Nabi kan tidak ada. Lalu Muhammadiyah memilih organisasi, zaman Nabi nggak ada organisasi. Lalu kemudian memang ada Ibnu Sina seorang dokter, Ibnu Rus seorang dokter, tapi kemudian lembaga kesehatan nggak pernah ada dalam sejarah Islam. Muhammadiyah mendirikan PKU, rumah sakit, justru tertarik pada apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di Yogyakarta, seperti Katolik, Kristen, gitu ya. Sehingga mungkin purifikasi itu perlu ditinjau ulang istilah itu. Termasuk juga ketika disertasinya si Pak Ahmad Tafsir gitu. Menurut pemahaman saya purifikasi kalau dipakai juga purifikasi itu fungsionalisasi. Bahkan Pak Ahmad Tafsir itu perlu dekonstruksi begitu, bahkan ada satu
kesimpulan di disertasinya itu. Iya. Purifikasi itu perlu didekonstruksi karena di lapangan justru berbenturan dengan banyak hal. Iya. Sehingga akhirnya Pak Tafsir mengusulkan agar purifikasi itu ialah desakralisasi. Jadi bukan menghilangkan tradisi, tapi tradisi itu menjadi fungsional bagi perbaikan kehidupan. Gitu. Jadi tradisinya tidak dihilangkan, tetapi makna sakralnya itu seperti misalnya satu contoh yang menarik ketika Muhammadiyah berkembang masuk ke daerah nelayan di Cilacap. Di sana ada tradisi sedekah laut. Setiap tahun dilakukan. Bagaimana Muhammadiyah kemudian menghadapi ini? Sedekah laut tidak mungkin dihapus. Karena kalau dihapus nanti kehilangan perekat itu orang nelayan. Tapi kalau dilakukan ada persoalan tadi. Ini nggak ada rujukannya gitu. Karena Madinah dan Mekah kan bukan laut. Kan daratan gitu ya. Betul. Kan nggak ada itu. Maka kemudian tradisi itu tetap dilakukan, tetapi kemudian menjadi festival. Apa namanya? Laut, pokoknya festival di titik laut. Lalu kemudian ada pertanyaan di bawah itu. Lalu gimana ini? Sedekah laut itu kan ada ritual menyembelih kerbau atau sapi yang nanti kepalanya itu dibuang ke laut, sedekah laut. Ya enggak apa-apa, itu tetap itu. Tapi bukan sedekah memberi makan ikan. Jadi desakralisasi. Iya. Jadi ini yang saya kira mungkin tadi bagi aktivis Muhammadiyah jangan terlalu mengejar anggota. Karena nanti banyak orang yang apresiasi pada Muhammadiyah, tapi dia nggak bisa jadi anggota Muhammadiyah. Iya. Tapi dia melakukan apa-apa yang didakwahkan oleh Muhammadiyah. Menurut saya itu sukses Muhammadiyah. Iya. Baik Prof, wah ini menarik sekali ya perbincangan dengan Prof. Munir Mulkhani. Purifikasi harus ditinjau kembali. Tidak ada Islam murni. Dan barangkali ini terkonfirmasi dari riset yang pernah dilakukan oleh Prof. Munir misalnya di Wuluan Jember, yang di situ ada banyak sekali varian. Ada Marmut Marhain Muhammadiyah, ada Munu Muhammadiyah NU, ada Muhammadiyah Al-Ikhlas, Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Apakah betul seperti itu, Prof? Ya, itu begini. Jadi ini supaya para pendengar juga bisa memahami. Saya itu kan dari daerah itu. Tapi kemudian saya meninggalkan daerah itu selama beberapa puluh tahun. Dulu ayah saya itu mau balik mungkin yang paling terkemuka di situ. Dan saya sering mengikuti dakwahnya. Ya nuwun sewu ayah saya itu, nuwun sewu ayah jadi. Itu sangat konservatif itu karena berpegang Islam murni tadi. Pada satu saat dia mengatakan berkat itu kan ya orang kenduri, pulang nasi itu, itu haram itu. Diberikan ayam pun tidak boleh. Masa ayam kena haram? Dan Muhammadiyah hanya terbatas beberapa puluh orang gitu ya. Setelah saya meninggalkan kira-kira 30 tahun, saya satu saat kembali ke situ. Saya terheran-heran karena Muhammadiyah begitu tersebar kemana-mana. Nah, saya tertarik untuk meneliti. Nah, kemudian ternyata Muhammadiyah berkembang ranting-ranting di seluruh desa itu ada, bahkan satu desa bisa 2-3 ranting. Lalu saya teliti itu dan kemudian saya dapati tradisi baru. Jadi misalnya di satu pengajian itu pengajiannya didahului oleh baca Quran bersama gitu. Lalu kemudian pengikutnya pun tidak seluruhnya mengikuti tuntunan-tuntunan tarjih secara ekstrim. Yang disebut tanda kutip bid'ah itu juga masih banyak dilakukan. Lalu kemudian saya bertanya ke beberapa, mereka kemudian menyebut, oh itu Pak, itu Munu itu. Kok Munu dia? Jadi dia itu Muhammadiyah Pak, tapi masih melakukan tradisi-tradisi NU. Nah, ketika satu saat saya datang ke, ini kan apa trigger yang mengubah mereka? Itu pendidikan. Karena di daerah itu satu-satunya pendidikan yang tingkat menengah atas. Jadi kalau orang mau sekolah di daerah situ, mau sekolah menengah atau ke atas, tidak bisa harus ke kota. Jaraknya sekitar 30-40 kilo, 50. Nah kalau tidak mau jauh ya di situ punyanya Muhammadiyah.
Dan karena sekolah di sekolah Muhammadiyah itu kemudian dia punya ijazah, kemudian dia bekerja di lembaga pemerintahan, kehidupan menjadi menarik, berkembang. Tapi dia dari keluarga yang masih lama, jadi tradisional, abangan, ya. Tapi dia Muhammadiyah. Bagaimana dia memelihara ketegangan antara Islam murni tadi ya. dengan tradisi lokalnya, itulah muncul itu tadi varian-varian. Misalnya satu saat waktu itu saya ketua tablik cabang, saya datang ke rumahnya nggak ada dia. Besoknya saya datang lagi, kemarin kemana? Saya lagi tahlilan. Loh, sampai ini kan ketua tablik, masa Muhammadiyah kok tahlilan? Saya kritik itu. Iya. Orang Madura, kan ketua majelis tablik, dia lemah. Oh, menarik Prof. Ya. Ini saya mau boleh bertanya lagi ya Prof ya. Terkait dengan penjelasan Prof bahwa memang kenyataannya varian-varian di lapangan tentang Muhammadiyah itu memang tidak satu, dan seperti yang Prof Munir jelaskan tadi, banyak sekali kearifan-kearifan lokal, tradisi-tradisi lokal di mata kelompok Islam murni begitu sangat konservatif sehingga tidak bersahabat dengan keyakinan mereka seperti itu. Apakah ini yang kemudian di kemudian hari Prof melahirkan satu ide tentang dakwah kultural yang Prof menjadi salah satu inisiator? Ketika saya jadi wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat Muhammadiyah, ada satu tanda kutip usulan dari pimpinan partai terbesar di Indonesia waktu itu, Bu Mega, ya, jadi presiden, meminta pada Muhammadiyah agar ada anggotanya yang ditugaskan ke PDI untuk mendakwahi mereka, gitu. Kalau nggak salah yang membawa itu Pak Rosad, lalu PP rapat. Kemudian akhirnya menjadi salah satu tema bahasan di Tanwir Bali. Lalu kemudian PP ingin tahu, dia ingin tahu apa sih yang dikehendaki kira-kira dari Bu Mega tadi. Kemudian kita cari sekjen Bu Mega untuk menjadi narasumber, tapi waktu itu orang Surabaya itu Pak siapa itu sekjennya, enggak bisa ya. Akhirnya jatuh pada Gusti Joyo. Jadi adik si Sultan atau kakak si Sultan, saya lupa itu, almarhum. Untuk dibawa ke muktamar, untuk ke Tanwir untuk bercerita Islamnya mereka itu yang kayak apa. Sesungguhnya begini, dakwah kultural itu bagaimana sih Muhammadiyah memperlakukan orang-orang yang, kalau di Mukadimah Anggaran Dasar itu kan dibagi objek dakwah Muhammadiyah itu yang sudah Islam dan yang belum Islam. Jadi umat dakwah dan umat ijabah. Yang mau diijabahi kan dibagi-bagi lagi. Nah, sesungguhnya bagaimana memperlakukan mereka itu? Apakah kemudian mereka itu dibuang, dibiarin? Atau mereka tanda kutip disantuni, diajak dialog, nah, maka kemudian muncullah yang namanya dakwah kultural. Jadi sehingga mestinya orang Muhammadiyah itu tidak seluruhnya kemudian versi tarjih yang 100%. Ada orang kalau di daerah penelitian itu ada yang namanya al-ikhlas, Kiai Dahlan. Dalam hikmah Jawa itu ngono ya ngono ning aja ngono. Iya, memang tahlilan kalau kemudian diyakini ya nggak benar. Tapi masa kemudian kita neraka-nerakakan? Kan mereka makin jauh. Sehingga perlu akomodasi, ya gitu kira-kira. Kalau yang ikhlas tidak, ya kalau enggak ya bid'ah, dolalah. Dolalah kan benar gitu. Jadi di dalam Muhammadiyah sendiri ada varian-varian. Gitu. Nah, di objek dakwah sendiri atau sasaran dakwah sendiri juga beragam. Bagaimana memperlakukan mereka itu sebagai teman dialog itu tentu berbeda-beda antara petani. Jadi orang menjadi tanda kutip yang mungkin tradisinya tidak seluruhnya bisa
rujukan kepada sumber-sumber Islam itu bukan karena dia nggak mau, itu bukan karena mereka menyadari itu, tapi lebih banyak karena kondisi geografis, kondisi kulturalnya, karena dia petani, karena dia miskin. Nah, bagaimana memperlakukan itu supaya kemudian dibawa ke dalam tahapan Islam yang lebih sunnah lah gitu. Kalau yang ekstrim ya lebih murni lah, walaupun istilah itu saya tidak begitu. Iya. Nah itu sebenarnya supaya Muhammadiyah ini seperti dulu ketika Tarjih dibentuk itu bisa menyantuni semuanya gitu, sesuai dengan kondisi objektif mereka masing-masing. Itulah dakwah kultural. Jadi Muhammadiyah itu mungkin dalam bahasa Pak Din ya, ketika jadi ketua itu tenda besar, bukan dalam politik ya, tapi tenda besar dalam kebudayaan. Ya, tenda kultural ya. Ya, tenda kultural ngayomi semua. Iya. Sehingga Muhammadiyah bisa diterima oleh semua. Dulu awal-awalnya Muhammadiyah itu tidak lalu kemudian apa ya? Kalau kita baca sejarah itu luar biasa. Ada beberapa kelompok-kelompok di daerah-daerah di Kepanjen, di Betawi, di gitu sudah berdiri kelompok itu, lalu ingin bergabung pada Muhammadiyah. Jadi gitu. Itu kan membutuhkan dialog gitu. Jadi hubungan antara taruhlah kalau Muhammadiyah ini dianggap sebagai varian yang paling murni gitu ya. Yang lain mungkin agak kurang murni gitu. Tapi hubungannya itu dialogis. Lebih ke ya kan kita sama-sama mencari ridho Allah. Apakah jaminan kalau kemudian kita yang merasa paling murni ini masuk surga sendiri, yang lain enggak? Kan Muhammadiyah nanti kesepian di surga. Nah, diajak dialog mereka gitu. Intinya itu sebenarnya dakwah kultural itu. Oke, Prof. Cuma disalahpahami ketika seolah Muhammadiyah itu kembali ke masa lalu lagi. Enggak begitu, itu salah paham itu. Jadi ini orang menjadi Islam itu kan becoming, nggak pernah selesai. Saya ini umurnya sudah 70 ya nggak selesai, saya setiap saat mencari. Itulah sebenarnya inti dari dakwah kultural. Iya, dakwah kultural, dakwah yang sesungguhnya mengarifi kearifan lokal ya, Prof ya. Tapi itu seberapa efektif, Prof? Apakah sosialisasi dakwah kultural pada saat itu benar-benar berhasil, Prof? Kalau kita baca dokumen, ya. Kadang-kadang orang Muhammadiyah ini kan enggak baca dokumen ya. Walaupun ya saya tidak menyalahkan karena itu kan memang apa ya sangat terbatas ya. Yang namanya dokumen gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu dibahas pada akhir 60-an sampai kemudian ditetapkan di Tanwir Makassar tahun 71. Itu dakwah jamaah itu dakwah kultural. Jadi orang Muhammadiyah dimanapun dia berada harus menjadi key person, mengembangkan kehidupan masyarakat di sekitarnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan tanpa harus menggunakan simbol Muhammadiyah. Penyelesaian yang dihadapi persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan sosial itu dipecahkan berdasar kepada kemampuan objektif kecerdasan lokal di mana dia berada. Suksesnya tidak diukur kalau kemudian orang-orang itu menjadi Muhammadiyah. Dan dakwah ini tidak ada hubungan struktural dengan ranting, dengan cabang. Tapi ini betul-betul karya tiap aktivis Muhammadiyah. Justru itu yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi orientasi utama dari yang namanya dakwah kultural itu. Jadi dakwah kultural sebenarnya bukan barang baru, hanya apa yang dikerjakan selama ini begitu. Hanya mungkin kadang-kadang orang Muhammadiyah tidak mau mengakui. Misalnya sekolah Muhammadiyah. Maka saya mengkritik tujuan sekolah Muhammadiyah itu mencetak kader. Menurut saya perlu dikaji ulang itu. Apa pernah diteliti sukses apa enggak? Menurut saya gagal. Karena dari sekolah-sekolah Muhammadiyah misalnya yang masuk 1000. Yang dari keluarga Muhammadiyah belum tentu dia 100, 10 belum tentu, 100. Lalu yang 90, yang 900 ini kalau 1000 ya. 900 itu kalau sudah keluar dari Muhammadiyah yang jadi Muhammadiyah berapa? Belum tentu
jangankan 50-25% aja belum tentu. Nah yang 25% itu belum tentu jadi kader. Ya. Tapi apakah kemudian Muhammadiyah gagal? Menurut saya enggak. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sukses untuk mengembangkan alam pikiran yang Islam itu menyehatkan, Islam itu menggembirakan, Islam itu menggayeng-gayeng, kalau Jawa itu gayeng. Jadi hidup rukun di antara tetangga, tidak peduli tetangga itu sepaham atau tidak. Jadi itu justru dakwah kultural sudah dipraktekkan. Karena kalau Muhammadiyah itu antem kromo ya mungkin perlu diteliti itu lebih banyak mana. Karena menurut saya sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu ngopeni banyak orang yang macam-macam dan yang menjadi pengikut Muhammadiyah itu tidak ada 10%. Nah, seperti tadi saya katakan, sampai sekarang anggota Muhammadiyah yang tercatat itu belum 2 juta. Padahal perguruan tinggi Muhammadiyah itu 150, tapi berapa persennya jadi anggota Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah gagal? Tidak. Karena mereka, misalnya contoh, ada seorang bupati di Jayapura, ya, dia masih tetap Kristen, tapi dia bangga menjadi alumni sekolah Muhammadiyah. Apa anunya? Ya, menjadikan hidupnya itu lebih bermanfaat bagi sekitarnya. Kalau sudah seperti itu berhasil, sehingga prakteknya pun sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan dakwah kultural. Cuma mungkin kesediaan mengakui itu, karena kalau enggak bisa. Enggak bisa ya. Kalau misalnya sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu hanya mengobati orang yang ngaku Muhammadiyah, bubar semua itu. Ya. Nggak bisa. Oke, Prof. Jadi mesti terbuka, mesti kultural. Iya. Gitu. Dulu di zaman Buya Syafi'i Ma'arif ada istilah paman san. Syafi'i Ma'arif, Abdul Munir Mulhan, dan Muhammad Amin Abdullah. 3 sosok intelektual progresif liberal, begitu ya. Dan saya lihat di zaman itu, Prof, peran Majelis Tarjih dan pemikiran Islam begitu responsif terhadap persoalan-persoalan krusial yang berkembang di masyarakat. Misalnya isu-isu tentang pluralisme yang diharamkan oleh MUI, kemudian isu tentang ahlul kitab yang tidak dibatasi hanya untuk Nasrani, Yahudi, tetapi untuk agama-agama yang lain. Termasuk isu tentang pernikahan beda agama yang saat ini menjadi santer kembali, begitu ya. Tetapi saya lihat di kemudian hari, apakah pembacaan saya ini salah atau tidak, saya bertanya kepada Prof. Amin. Majelis Tarjih mengalami penyempitan, ya. Artinya dia hanya bergerak di isu-isu fikih, tidak bergerak dalam ranah yang lebih luas, misalnya isu-isu politik, sosial, ekonomi, isu-isu nasional, isu-isu internasional. Apakah seperti itu, Prof? Ya, ini memang tergantung generasi ya. Bagaimana memahami fungsi tarjih, ya, fungsi Muhammadiyah sendiri. Menurut yang saya pahami, dari pertama kali tarjih dibentuk yang dikomandani oleh Mas Mansur, itu sudah lama saya mengkritik, tidak seperti ini. Dalam dokumen yang terbit pada 1927, itu dinyatakan, nanti mungkin diksi kalimatnya tidak persis seperti yang saya katakan, ya. Majelis Tarjih itu dibentuk untuk menjadi pendamai di antara perselisihan umat Islam di dunia. Jadi menyebut diksi dunia itu. Muhammadiyah menempatkan diri sebagai saudara tua. Jadi ini agak mungkin tanda kutip mengkonsepkan diri lebih ke depan, gitu ya. Sehingga ini membimbing kira-kira saudara-saudara mudanya agar tidak saling bertengkar, gitu ya. Sehingga menurut saya ketika jadi kritik terhadap internal itu sudah lama, sejak tahun 50-an sudah muncul itu terus bergulir, lalu kemudian baru dijawab pada proses menjelang Muktamar Aceh 95. Disitulah kemudian muncul yang namanya spiritualisasi syariah itu, sebenarnya kan itu program Muhammadiyah itu. Nah itu dijawab oleh tarjih pada waktu itu yang dipercayakan pada Amin Abdullah. Kalau begitu tarjih tidak seperti ini.
Tarjih lalu kemudian dirubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Nah, salah satu karya yang menurut saya sekarang relevan dan nanti makin ke depan makin relevan karena jadi kan hanya menempatkan orang-orang yang beragama selain Islam itu sebagai ahli kitab. Ahli kitab kan memang boleh memang. Sehingga Majelis Tarjih kemudian menerbitkan satu buku diskusi itu, referensinya kaya, bahwa agama-agama yang ada di Indonesia itu Hindu, Buddha, Konghucu, ya itu sebagai ahli kitab. Dan karena sebagai ahli kitab boleh kawin-mawin gitu. Nah, menurut saya begini, jadi kadang-kadang kita juga di satu sisi percaya bahwa innal hudahullah mayahdillah falamdillah wa mayudlil falahadiyalah. Jadi kita percaya itu. Orang tidak bisa memperoleh hidayah kecuali dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kita percaya itu. Tapi di satu sisi kita memaksa diri untuk agar orang memperoleh hidayah. Kalau tidak berhidayah seperti dia, seolah-olah gagal ini. Jangan-jangan kita sedang menantang Tuhan itu. Bukankah itu hidayah Allah? Nah, Quran sendiri bicara tentang yang fasik, yang kafir, yang dolim, yang ayat-ayat Quran itu kan abadi, tidak pernah tidak berlaku. Sehingga sampai hari akhir nanti akan tetap ada orang fasik, orang kafir, dan tujuan dakwah Islam itu bukan mengislamkan semua orang. Tapi mempertunjukkan ini loh Islam, mempersiapkan orang agar memenuhi syarat untuk memperoleh hidayah. Perkara dia dapat hidayah atau tidak itu hak Tuhan. Nah, maka di sini tertarik pada apa yang ada di dokumen Muhammadiyah yang terbit pada 1929 yang judulnya itu Asas PKU. Ya. Ini sama dengan tadi kesaksian Dr. Sutomo. Jadi Muhammadiyah membantu menggerakkan masyarakat untuk menikmati fungsi Islam itu bukan dengan maksud mengislamkan mereka, bukan dengan maksud agar mereka kemudian tertarik pada Islam dan menjadi Islam dan menjadi Muhammadiyah, bukan. Sama sekali bukan begitu, tetapi semua dilakukan semata-mata demi kemanusiaan. Walaupun ada catatannya. Mengapa kok begitu? Itu perintah Islam. Jadi Islam sendiri memerintahkan agar membela mereka semua itu, memberdayakan mereka semua itu, perkara dapat hidayah atau tidak itu hak prerogatif Tuhan. Maka di anggaran dasar Muhammadiyah itu tidak ada memperbanyak di anggaran pertama loh. Memperbanyak anggota nggak ada itu, memajukan dan menggembirakan. Tidak ada istilah memperbanyak anggota. Tidak ada. Hanya setelah Muktamar Malang aja yang kemudian ada memperbanyak anggota, memperbanyak cabang. Waktu itu saya kritik juga. Muhammadiyah tidak akan bisa menambah cabang di pedesaan kecuali ada redefinisi mengenai TBC. Kalau TBC-nya seperti ini tidak bisa. Jadi itu harus di redefine, penafsiran ulang. Yang tadi menurut disertasi Pak Tafsir itu ya fungsionalisasi, lalu desentralisasi, bahkan kemudian dekonstruksi terhadap konsep-konsep yang berkembang selama ini. Jadi itu ya saya kira mungkin karena nanti Muhammadiyah ke depan itu akan tetap hebat, tapi di tengah-tengah begitu beragamnya orang, ya nanti kawin-mawin antar itu masih akan berkembang lagi dan itu akan orang kembali ke tadi karya Majelis Tarjih tahun 90 sampai 2005 itu, jadi tafsir tematik itu. Karena kan Al-Quran sendiri menjamin sampai hari kiamat itu masih akan beragam. Iya. Oke, Prof. Munir, Muhammadiyah ini sudah berjalan selama 1 abad. Ada 3 aktivitas utama selama 1 abad itu yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Pertama adalah schooling, kemudian feeding dan healing. Yang pertama melahirkan lembaga pendidikan, sekolah, kemudian yang kedua panti asuhan, dan yang ketiga adalah rumah sakit. Amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh provinsi yang tersebar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga di luar negeri.
Itu artinya selama perjalanan Muhammadiyah selama 1 abad ini tidak sedikit menguras energi yang begitu besar. Pertanyaan saya, Prof. Amal usaha Muhammadiyah yang begitu banyak, mulai dari perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan, terkadang membuat Muhammadiyah itu terlena dan mengabaikan isu-isu aktual yang muncul belakangan. Sehingga Muhammadiyah tidak respect, tidak responsif terhadap isu-isu yang muncul di kemudian hari. Apakah sejatinya seperti itu, Prof? Saya tidak melihat Muhammadiyah begitu ada gebrakan dalam soal-soal yang terkait dengan pembaruan. Ya, menurut saya Muhammadiyah ke depan itu harus responsif terhadap, dan Muhammadiyah sebenarnya punya modal sosiokultural yang tidak dimiliki oleh sepanjang pengetahuan saya, dan itu juga dinyatakan oleh Bilfer ya. Modal sosiokultural yang tidak ada di dunia yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah sebenarnya sekarang sedang punya jangkar yang begitu kuat untuk untuk startup, untuk melakukan lompatan kontinum gitu ya, yang saya kira, dan itu satu-satunya jalan ya jangan terperangkap pada fikih. Oke. Nah, dulu pengobahan Majelis Tarjih menjadi pengembangan pemikiran Islam itu tadi bukan fikih tidak perlu ya, itu perlu. Maka dulu diwadahi satu divisi namanya divisi fatwa. Jadi tidak harus kemudian kembali ke yang lama, tapi mestinya tarjih itu membagi bidang-bidang itu. Misalnya sekarang ini yang mungkin agak lama itu yang sekarang dikembangkan oleh Saudi, metaverse itu, yang sudah di ritual metaverse ya. Ke depan itu nanti akan jadi diskusi panjang, jadi Muhammadiyah harus bisa memberi panduan. Apalagi kemudian dalam bidang ekonomi itu uang atau kripto itu ya. Kripto ya. Ya itu nanti itu kan akan menjadi bingung umat itu. Sementara Muhammadiyah sendiri yang menempatkan diri sebagai garda depan itu tidak punya visi, jadi mestinya dan itu tugasnya Majelis Tarjih itu, karena kan di center pemikirannya di situ. Nah kalau tidak nanti kemudian ya akan diperankan karena itu kebutuhan masyarakat. Belum lagi pada teknologi yang kemudian berkaitan dengan pengobatan, kemudian pada kehidupan ya. Saya kira nanti bayi tabung itu sudah akan merajalela dan bukan hanya nanti manusia itu akan diformat. Dulu saya pernah ketika ada film Time Tunnel itu, Hawking itu ya, lorong waktu itu nanti pada satu saat orang akan mengubah citra neraka surga itu dia akan bisa masuk ke sana dan mengubah, dan itu mulai terbukti pada metaverse itu. Nah, Muhammadiyah Islam lalu bagaimana memberi guide, karena Islam itu kan harus berfungsi memberi panduan kepada pemeluknya. Kalau Muhammadiyah menempatkan diri sebagai garda depan kan harus bisa main di situ. Nah, mestinya Majelis Tarjih itu kumpulan orang-orang pinter yang berbagai bidang ilmu dulu sudah pernah dilakukan. Tidak perlu Majelis Tarjih sekarang kembali lagi ke zamannya 95 sampai 2005 ya. Tapi harus ada unit-unit yang bertanggung jawab terhadap tadi soal-soal misalnya metaverse, soal bayi tabung, soal kripto, soal macam-macam yang nanti hidup kita kan semakin digitalisasi. Lalu kalau Muhammadiyah tidak memainkan peran di situ ya akan ketinggalan. Jadi Muhammadiyah punya potensi untuk itu karena sudah sejak awal menyatakan menggembirakan dan memajukan, dan salah satu diantaranya ialah jangan terikat pada simbol-simbol lama, bahwa kita rujuk Al-Quran dan Sunnah tapi tafsir atas sunnah ini tidak pernah selesai. Caranya bagaimana ya? Yang dihukumi adalah galihnya.
adalah substansinya, adalah hakikinya, akarnya. Maka perlu namanya substansialisasi. Oke. Kalau kita mau agak, ya tapi orang kan mungkin, tapi bisa kita belajar. Jadi bahwa Al-Quran itu isinya etika. Ya. Jadi semua bisa berubah. Orang Arab Saudi aja berubah kok. Betul. Nah, saya kira Muhammadiyah punya modal untuk itu. Cuma apakah mau? Tapi saya kira Muhammadiyah responsif terhadap. Iya. Cuma kadang-kadang mungkin agak terlambat. Agak terlambat. Ya, Ya. tapi saya yakin Muhammadiyah akan merespon itu. Hanya persoalannya jangan kalah cepat dengan. Sekarang misalnya Indonesia sudah mulai bicara tentang big data. Saya kira ahli-ahli Muhammadiyah tentang cyber itu banyak. Ya. Nah, bagaimana itu dimanfaatkan? Jangan kita lalu menjadi penonton, kita ketika Luhut bicara dengan big data kita bingung gitu. Apa itu? Nah, Muhammadiyah sekali lagi punya perguruan tinggi yang banyak yang tidak dimiliki oleh yang lain dan sekarang sudah relatif mapan-mapan. Bagaimana itu dimanfaatkan untuk memberi panduan kepada masyarakat dalam banyak hal. Insya Allah Muhammadiyah bisa mainkan peran di situ. Oke. Kepada para pemirsa, jadi saya minta maaf kalau ada diksi-diksi yang barangkali mengganggu tanda kutip imannya gitu. Tapi maksud saya sebenarnya Islam itu harus bisa memberi petunjuk kepada masyarakat di mana dia hidup dan kapanpun dia hidup. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Oke, siap. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Abdul Munir Mulhan, sangat mencerahkan sekali dan sesungguhnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya gali dari beliau. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita berharap di lain kesempatan kita masih bisa mengundang beliau pada acara Bincang Kearifan ini di lain waktu. Dan saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar jika Anda tidak setuju atau bersetuju. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.